Siap dokter ya. 97,4 Radio Sonora Jogja. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Apa kabar Anda di kesempatan pagi kali ini? Tentunya hari yang menyenangkan, hari yang cerah untuk Anda ya. Di hari Rabu ini 10 November 2021 kita ketemu di program Teras Kota di perbincangan pagi kali ini. Perbincangan seputar kesehatan ya bersama ini Dr. Sakti Ronggowardana Brojonegoro nih ya. Ini dari Rumah Sakit Sarjito nih ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung sahabat Sonora di kesempatan pagi kali ini tentunya Anda bisa ke 557762 untuk teleponnya ataupun jika sama dengan WhatsApp-nya di 081754832200. Dan tema kita di pagi kali ini sahabat Sonora, kita akan berbincang seputar disfungsi ereksi ini ya. Seperti apa nanti akan disampaikan oleh Dr. Sakti kesempatan pagi kali ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi Dr. Sakti. Pagi Mas, Sasta. Apa kabarnya ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Ya. Oke. Ya, dan seperti tadi yang saya sampaikan, kita mau berbincang seputar diskusi ereksi ya. Iya. Oke. Nah, ini perlu diketahui oleh sahabat Sonora semuanya, baik yang sudah menikah ataupun juga yang belum menikah atau merencanakan pernikahan, biar nanti semuanya nyaman ya dok ya. Maksudnya nyaman di sini keluarganya tidak ada apa istilahnya ya. Nanti tidak ada salah pengertian dan sebagainya gitu ya dok ya. Iya betul. Bukan nyaman dalam tanda kutip ya ini ya. Karena kita ngomongnya masalah ini. Ereksi nih dok. Oke. Iya. Ya dokter mungkin kita langsung aja berkaitan dengan disfungsi ereksi ini pengertiannya seperti apa walaupun sering sih didengar nih. Monggo dok ini untuk mengawali perbincangan kita. Oke, terima kasih. Selamat pagi pemirsa semua. Jadi disfungsi ereksi atau mungkin orang awam sering menyebutnya sebagai impotensi ya. Impotensi. Ya, per definisi sih dia adalah suatu ketidakmampuan seorang laki-laki untuk mencapai dan mempertahankan ereksi ya pada penisnya untuk melakukan hubungan seksual atau senggama yang memuaskan. Jadi jadi dia kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Ya. Itu kadang maksudnya ini mempertahankan itu berarti masih tetap berfungsi cuma durasinya nggak waktunya bisa gitu. lama. Iya betul. Oke. Lanjut dok, monggo dok. Oke, dan ini impotensi ya, sering orang awam bilang seperti tadi saya katakan bahwa memang yang menariknya data yang sekarang itu menunjukkan bahwa itu angka kejadian semakin meningkat. Ya, dia seperti fenomena gunung es ya. Sebenarnya banyak di masyarakat, cuma yang mungkin berobat ke dokter itu sangat kurang karena mungkin ya mengingat di budaya kita hal semacam ini masih dianggap tabu. Jadi memang yang berobat ke dokter itu cuma sedikit ya. Secara data itu tahun 1995 itu dikatakan di dunia ini ada kurang lebih 150 juta penduduk ya di dunia ini yang mengalami impotensi. Sedangkan tahun 2025 diperkirakan hampir 350 juta pria di dunia ini yang menderita impotensi. Wow. Di mana angka kejadian di pria di atas usia 40 tahun ya kurang lebih 20% lah. Cukup tinggi ya. Artinya orang yang umur 40 tahun ke atas dari 5 orang satunya mengalami impotensi. Oh gitu. Waduh cukup tinggi sih dia. Cukup tinggi akhirnya. Sebenarnya itu kadang ada beberapa ya karena dianggap tabu, nggak semua pria yang mengalaminya itu mau memeriksakan diri. Ya, itu yang masih jadi kendala di Indonesia ya khususnya ya. Oke. Dok, ini sebenarnya bisa dialami di usia berapa atau mereka yang sudah menikah saja bisa dibilang ini impotensi atau sebenarnya dari awal itu yang masih remaja gitu, oh ini sudah ada gejala-gejala ke sana gitu gimana dok? Oh enggak, jadi kalau emang impotensi itu dia memang faktor yang paling berpengaruh nomor 1 adalah usia. Oh usia. Ya, dimana memang kemampuan ereksi seorang laki-laki ya jangan dibayangkan besok usia laki-laki udah di atas 60 tahun pengen ereksinya seperti usia 20 tahun itu emang nggak bisa. Nggak bisa nih. Emang sudah nggak bisa ya. Artinya memang kemampuan ereksi seorang laki-laki dia akan menurun sejalan dengan bertambahnya
usia. Nah, faktor-faktor apa lain yang bisa memperberat? Ya, biasanya macam-macam, mulai dari penyakit ya, ataupun masalah psikologis. Jadi impotensi itu dibagi menjadi dua sebab ya, penyebab psikologis atau penyebab kejiwaan ya, entah itu mungkin masalah pekerjaan, ada permasalahan rumah tangga, mungkin lagi stres di kantor ya, dia bisa menimbulkan yang namanya impotensi yang psikogenik ya, artinya penyebabnya psikologis. Ya, itu sebenarnya alahnya lebih baik, karena begitu masalah yang mengganggu kejiwaannya itu beres, biasanya ereksinya akan kembali normal. Beda ceritanya yang satu lagi, kalau penyebabnya penyakit ya, kita sebut dengan hipotensi organik ya. Dia karena penyakit, entah karena penyakit gula atau diabetes mellitus ya, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit apa ya sekarang itu namanya sindrom metabolik ya, penyakit zaman sekarang lah ya, kegemukan ya, kolesterol tinggi ya, itu seperti itu penyakit-penyakitnya. Ada penyakit syaraf mungkin karena dia ada stroke ya, itu memang agak lebih susah dalam hal pengobatannya. Oke, dok, ini biasanya emang di usia-usia berapa mulai ada tanda-tanda gak gitu muncul atau di orang Indonesia gak gitu biasanya? Kalau Ke sekarang ini ada datanya kalau nggak? kalau datanya sekarang sih pada usia, dikatakan pada usia apa namanya? Eh, Kalau paling sering kejadian itu ya, usia antara 40 hingga 70 tahun. Ya, di mana dia prevalensinya itu semakin meningkat, semakin bertambah usia, bahkan dikatakan 50%-nya itu akan menderita disfungsi ereksi. Ya, cukup tinggi sebenarnya. Cuma kembali ya, begitu dengan berjalannya usia itu ada beberapa laki-laki ya sudahlah, nggak ada masalah. Paham Pak ya? Ya namanya juga sudah usia, tapi beberapa pasien tetap concern meskipun mereka sudah berusia lanjut. Ada beberapa pasien yang ke saya itu tetap concern dengan kemampuan dalam hati vitalitasnya ya, tetap Vitalitasnya concern ini. terhadap masalah ereksinya. Ya. Hmm, 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 Sebenarnya sangat gampang membedakan antara itu disfungsi ereksi karena suatu penyakit atau disfungsi ereksi karena suatu masalah kejiwaan. psikologis ya. Gimana Ya, dok itu? Langsung bedanya aja coba. gampang. Hmm, Salah satu parameternya yang cukup hmm, mudah ya, mungkin hmm, bisa diketahui oleh banyak orang. Saya kira bisa dikerjakan masing-masing di rumah ya. Itu kalau disfungsi ereksi hmm, karena hmm, suatu masalah kejiwaan, hmm. biasanya pada saat bangun tidur pagi dia masih bisa ereksi. Seorang Oh, seorang laki-laki normal ya, yang bugar, yang sehat, yang kondisi tubuhnya bagus, ya tidak ada masalah apa-apa, itu biasanya dia akan mengalami ereksi di pagi hari. Itu normal, nggak usah bingung. oh, Ya, oke, oke, jadi ada oke, oke. ada 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 beberapa ereksi Hmm, yang hmm, dalam diri pria itu yang tidak bisa kontrol, yang tidak bisa kita kontrol sendiri ya, hmm, dia otomatis ereksi aja gitu ya. Contohnya seperti tadi, ketika di pagi hari mau bangun tidur itu pasti seorang laki-laki normal akan ereksi. Kemudian pada saat dia fase tidur dalam, jadi kalau kita tidur itu kan ada fase-fasenya ya, masih fase awal dari kita tidur benar-benar tidur ya, namanya fase rapid rapid eye movement, fase REM namanya kok di hmm, hmm, medis ya, hmm. itu akan terjadi ereksi dengan sendirinya. Oh, Ya, itu gitu. memang kita nggak bisa ngatur, itu tubuh kita yang mengaturnya. Nah, jadi salah satu eh, tanda kalau kadang bahkan dikatakan tanda kebugaran seorang pria itu kalau dilihat ereksinya, kalau ereksinya pagi hari masih bagus, artinya tubuh dia baik-baik aja. Oke, itu paling gampangnya gitu ya. Iya, tapi memang ada beberapa parameter lagi yang harus dinilai. Cuma kan itu paling gampangnya seperti itu. Hmm, 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 hmm. Oke, baik. Ya, kita undang Anda Sobat Sonora yang mau bergabung di 081754832200 atau bisa juga Anda bergabung di telepon nasionalnya di 557762 ya. Kita berbincang nih di pagi kali ini Sobat Sonora seputar disfungsi ereksi bersama Dr. Sakti Ronggowardana Brojonegoro SPUK dari Rumah Sakit Dr. Sarjito nih. Dokter Sakti, kita break dulu ya, Dok. Ya, siap. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan Oke. pagi kali ini.
Kita mulai lagi, Dok. Oke, siap. Sembilan 97,4 Radio Sonora Jogja. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini ya, sahabat Sonora. Dan kita masih berbincang ini bersama Dr. Sakti Ronggo Wardiana Brojonegoro SPUK seputar disfungsi ereksi ini. Dokter dari Rumah Sakit Dr. Sarjito ini. Yang mau bergabung masih dibuka kesempatannya ya, sahabat Sonora. Ini tadi baru awal-awal disampaikan oleh Dr. Sakti berkaitan dengan disfungsi ereksi atau yang sering kita kenal dengan impoten. Nah, ini Anda yang punya pertanyaan silakan disampaikan ke WhatsApp atau juga SMS-nya Sonora ataupun telepon langsung di 557762. Dokter Sakti, kita lanjutkan Ya, perbincangan kita di pagi kali ini. Dokter tadi kan sedikit di awal sudah disampaikan tidak bisa mempertahankan ereksinya kayak gitu ya. Nah, iya. ini tidak bisa mempertahankan ini dalam waktu berapa menit atau ketika melakukan berhubungan badan saja itu tidak bisa bertahan lama atau seperti apa sih sebenarnya, Dok? Iya, jadi untuk waktu sebenarnya waktu lamanya itu kan nggak ada patokannya sebenarnya, Mas. Oh, gitu ya. Ya, jadi memang kadang keluhannya pasien mengeluh setelah apa namanya, maaf ya, melakukan penetrasi ke vagina, Mhm. kemudian tiba-tiba penisnya jadi loyo. Itu sering Hmm, keluhnya seperti itu. Atau enggak mhm, pasiennya merasa penisnya kurang keras ya untuk mhm, melakukan hubungan seksual. Seringnya pasiennya berkomplain seperti itu. Jadi memang itu mhm. memang kami di medis itu punya scoringnya ya. Oh, Kita gitu. sebut dengan erection hardness score. Jadi ada skor 4. Jadi paling gampang tuh penis dikatakan normal kalau seperti ketimun, Mas. Mhm, mhm, mhm. Ya, Oke. itu erection hardness score-nya atau skor kekerasan Mhm, ereksinya mhm, itu 4, itu paling bagus ya. Kok nomor mhm. 3 ya itu seperti pisang, pisang yang masih tertutup kulitnya. Kulitnya. Mhm, Ya, itu nomor mhm, 3. Kok nomor 2 itu seperti pisang yang sudah dikelupas kulitnya. Jadi tinggal buah pisangnya aja. Nah, mhm, kalau yang mhm. nomor 1 yang paling berat itu seperti tahu. Itu paling gampang kan seperti itu. Ya, saya harus Oh. ditanyakan seperti itu, Bapak ereksinya sekeras apa? Mhm, mhm, Untuk berapa mhm. lama sendiri saya kira itu bervariasi ya. Ada yang mungkin Bervariasi. enggak, tapi biasanya memang enggak sampai 5 menit ya, enggak sampai, Hmm, hanya mhm, mhm. menit-menit awal saja. Oke. Dok, ini Dan penyebabnya kalau selain usia tadi, sebenarnya pola hidup ketika maaf ini masih muda kayak gitu berpengaruh nggak, Dok? Misalnya dengan konsumsi obat atau makan makanan kayak gitu, Dok? iya, sangat berpengaruh memang ya, karena Mhm, memang lifestyle atau gaya hidup itu eh, sangat berpengaruh sebagai faktor risiko terjadinya disfungsi ereksi atau impotensi ya. mhm, Pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya, pasien dengan hipertensi, kolesterol tinggi ya, kemudian mhm, penyakit sakit jantung ya, yang dimana itu semua berubah dengan makanan kan, yang saya sebutkan mhm, tadi, gula, mhm, tensi tinggi, mhm, kardiovaskular apa namanya, penyakit jantung, mhm, hiperkolesterolemia, itu tentu saja berkaitan dengan pola hidup atau pola diet kita ya. Kalau mhm, diet kita terlalu banyak lemaknya, terlalu western style diet ya, mhm, itu mhm, akan sangat lebih berisiko untuk terjadinya disfusi ereksi. Dan yang paling menarik di penelitian terbaru bahwa ternyata kejadian impotensi ini bisa jadi alarm buat seorang laki-laki tersebut akan mhm. resiko dia menderita sakit jantung dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Oh, Jadi mhm, itu yang harus jadi concern ya. Jadi kalau ada terjadi disfusi ereksi itu jadi kayak penanda ya. Bahasa mhm, medisnya sentinel marker. Jadi mhm, penanda alarm buat kita bahwa wah, saya kalau udah gini nggak ada apa-apa, jangan-jangan saya beresiko dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan saya terkena sakit jantung misalnya. Artinya mhm, memang harus segera nanti mengubah gaya hidupnya. Ya, yang hobinya merokok, stoplah merokok. Ya, kenapa saya bilang? Karena memang ternyata merokok itu efeknya besar terhadap kejadian ereksi, dan kabar baiknya itu dari penelitian bahwa seseorang yang berhenti merokok setelah 6 bulan, ya 6 bulan dia dah biasanya hobinya merokok terus dia berhenti quit merokok dalam waktu mhm, 6 bulan, itu akan memberikan perbaikan pada ereksinya kurang lebih 50% pasien. Jadi saya kira sudah cukup mhm, bagus ya. mhm, Jadi memang mhm. merokok itu ya salah satu faktor ya untuk berbagai macam penyakit, salah satunya adalah disfungsi ereksi ini atau impotensi ya. Hmm.
Tuh, ini kalau kata disfungsi ereksi ini sama nggak nih dengan apa? Ada istilah ejakulasi dini atau Beda, ejakulasi? Oh beda ya? beda, beda. Kalau Oh, kalau ejakulasi dini dia nggak ada masalah dengan ereksinya, dia masih bisa melakukan maaf penetrasi ke vagina dengan baik, berhubung seksual. Cuma dia problemnya adalah eh, cepat sekali mengalami ejakulasi. Ya, nggak sampai oh, 1 menit, ya nggak sampai 3 menit dia sudah maaf ejakulasi ya. Nah, itu beda. Kalau itu dia nggak ada masalah disfungsi ereksi biasanya, karena ereksinya masih kuat. oh Itu masih beda, kuat ya. beda, Cuma itu beda. maaf ini cepat keluar tadi ya. Iya betul. Ya, oke oke oke. Ini Yang kalau kita mm, gimana dok? yang Yang paling penting yang saya ingin hmm? luruskan di sini adalah kan banyak banget tuh obat-obat yang dijual di luar sana ya. Oh iya iya Ya, iya. obat Jadi yang biasanya tawar-tawarkan kita itu. lihat itu ya ditawarkan di tiang-tiang listrik atau di mana kalah itu ya, penguat-penguat dan sebagainya. Mm-mm. Yang harus saya jadi penting itu awas awas awas, harus sangat hati-hati ya, karena satu, banyak sekali beredar obat Oh. palsu ya. Karena kan Mm-mm. obat untuk disfungsi ereksi ini memang cukup mahal ya. Dan dia memang tidak di cover oleh asuransi manapun termasuk BPJS ya. Jadi memang harus membayar Oh. sendiri ya. Padahal obat kalau kita bayar sendiri itu biaya puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu per tabletnya. Ya, memang cukup Oh. mahal walaupun sekarang ada keluar yang generik ya. Nah, yang jadi penting adalah jangan sampai terjadi salah kaprah ya. Ada orang yang datang ke saya misalnya, dia Mm. mengeluh tidak bisa ereksi. Mhm. Mhm. Ya. Itu beda sekali dengan apa kerja obat tersebut. Obat-obat yang beredar yang ada di dunia ini ya, bahkan di Mhm. Indonesia itu adalah obat untuk mempertahankan ereksi, bukan obat untuk membuat ereksi. Jadi sering banyak salah tafsir di sini. Oke. Jadi Iya iya seseorang iya. laki-laki bisa ereksi itu ya cuma dari maaf nafsu kita, itu dari otak kita sendiri, desire ya namanya bahasa Inggrisnya ya. Desire ya. Mhm. Ya, jadi memang dorongan dari diri kita untuk kita maaf terangsang secara seksual. Jadi kita bisa ereksi. Itu yang menggerakkan kita bisa ereksi. Ya, ada Oh libido lah, gitu. ada libidonya. Jadi obat-obat di luar sana itu bukan untuk membuat ereksi, enggak. Jadi jangan salah kaprah. Bisa ereksi apa enggak tergantung diri kita. Obat yang ada adalah Oh. obat Mempertahankan. untuk mempertahankan ereksi agar lama misalnya. Itu seperti itu. Jadi obat-obat yang enggak ada obat di dunia yang bisa bikin ereksi, enggak ada. Oke oke. Ya ya ya. Ini yang sering muncul lagi itu. Jadi mereka yang impoten terus mengkonsumsi obat itu dikira langsung jreng lagi, tapi ternyata itu Iya, beda beda beda. fungsinya. Beda fungsinya. Oke, dokter nih kalau kita bilang ngomongin seputar komplikasi akibat impotensi ini, ada nggak dok ini Apanya? Komplikasinya. komplikasinya akibat impotensi ini? Nggak Sebenarnya ada nggak? komplikasi secara tubuh dari Hmm, tubuhnya nggak ada, tapi nggak biasanya ada ya? lebih ke psikologis, Oh, performan psikologisnya ya? si Oh. laki-laki tersebut. Ya, kalau Hmm. efek secara medis terus impotensi bikin masalah penyakit apa-apa nggak, saya kira nggak ada. Justru Oh. biasanya impotensi itu bisa jadi salah satu akibat dari penyakit. Yang tadi saya bilang seperti sakit gula, bahkan kabar yang kurang menyenangkan adalah pada orang dengan sakit gula yang maaf ya terlambat diobati, atau mungkin apa namanya, dia diobati tapi tidak bagus, artinya tetap pasien itu ngeyel, gula darahnya tetap tinggi meskipun dia diobati, tapi pasien itu tetap ngeyel, gaya hidupnya nggak ada masalah. Itu harus hati-hati karena ada satu titik di mana dia akan terjadi disfungsi ereksi yang permanen, sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Itu hati-hati pada Oh. orang-orang penderita gula. Jadi udah kita mau kasih obat apapun, udah ibaratnya pembuluh darahnya udah rusak, udah menyempit karena tadi komplikasi gulanya macam-macam. Jadi memang nanti sarafnya juga udah mulai kena misalnya gitu. Jadi memang pada saat orang dengan penderita gula itu sangat disarankan untuk menjaga kestabilan gula darahnya, karena kalau begitu, terutama yang laki-laki ya ini ya hanya yang laki-laki aja maksudnya ya, karena ereksi kan laki-laki ya. Lagi-lagi. Jadi Tapi seperti itu. sang istri harus tahu juga nih dok, biar nanti saling berdiskusi, biar nggak terjadi Betul. cekcok gitu ya. Ya, betul gitu. Saling mengingatkan, oh ini gimana gimana nggak gitu. Nah, Ya. dok, ini kembali ke Hmm. ini. Tadi sudah sedikit singgung sih berkaitan dengan pengobatannya kayak gitu ya Iya. untuk ke ereksi ini. Nah, ini seperti apa dok? Kalau nggak boleh minum obat yang ditempel-tempel itu, berarti harus gimana ke dokter terus terapi-terapi kayak gitu?
Iya, jadi gini, tadi memang fungsinya kenapa ke dokter, kita harus Mm, tahu nih. Dia eh, dokter akan mengeksplor, ya, akan mm, mm, menanyakan ini kenapa sebabnya dia bisa impoten. Ya seperti saya tadi bilang, apakah ini kan suatu penyakit mm, atau karena ini suatu apa namanya masalah psikologis. mm. Ya, biasanya kalau beberapa kasus saya yang dia ternyata ada masalah dengan pekerjaannya, masalah dengan mungkin hubungan dengan istrinya, ya dia ada lagi ada beban berat secara pikiran, itu memang bisa timbul disfungsi ereksi. Dan saya sarankan saat itu coba diberesin dulu deh itu permasalahan yang mengganggu itu, entah Mm. dikomunikasikan dengan istri, mungkin hubungan masalah rumah tangga atau masalah di kantor, atau mungkin biasanya kalau udah mentok saya akan sarankan pasien untuk bertemu dengan psikolog, Oh, ya. Untuk ya, ya. biasanya kan pasien lebih akan terbuka kalau ketemu psikolog, dia akan sharing masalahnya apa. Coba bedanya kalau permasalahannya karena penyakit, nah kita harus tahu penyakitnya apa sih yang mendasari. Sakit gula ya Mm. kita obati gulanya, ya. Oh gitu. Sakit jantung kita kata kasih kita perbaiki, suruh dia perbaiki jantungnya dulu, ya. Sambil kita coba memberikan obat untuk yang seperti tadi yang beredar di masyarakat, ya, obat-obat impotensi, ya itu bisa kita berikan, ya kita berikan di mana pemberiannya itu apa namanya dia hanya on demand, ya yang berkembang sekarang itu on demand, artinya obat itu diminum hanya ketika mau berhubungan saja. Mm, Jadi misalnya ada obat X tertentu, dia itu aturan pakainya dipakai 30 menit atau 1 jam sebelum berhubungan, itu seperti, jadi jangan diminum rutin gitu. Itu Oh gitu ya. walaupun ada sekarang berkembang namanya daily basis medication, Daily ya. Jadi basis. dia tiap hari diminum memang, ya. Cuma memang itu pada pengaturan dosis. Makanya Hmm. pentingnya ke dokter nanti bisa ketemu apa namanya kira-kira Bapak ini cocoknya yang mana nih, diberikan tiap hari dengan dosis yang rendah, dosis rumahan, ya saya dosis maintenance, atau kita coba dia on demand aja. Nah, itu kita harus Hmm. menilai itu resiko sakit jantung apa, jantungnya bagaimana, gulanya seperti apa. Jadi memang obatnya itu nggak dijual bebas makanya. Oh, Makanya oke. nanti takutnya terjadi kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, seperti mungkin ya banyak mungkin ya Mas Desta Mhm. sering baca itu apa ditemukan apa gitu pasangan Mhm. suami apa istri, terus sang suaminya tuh meninggal, ya bisa jadi karena sakit akibat apa namanya Konsumsi obat itu ya. konsumsi obat yang tidak sesuai aturan. Oh, Ya, karena oke. dia memang berefek salah satu efeknya ke sistem ya, jantung dan pembuluh darah kita memang. Jadi memang cukup harus hati-hati, harus ada beberapa parameter yang kita harus periksa dulu sebelum kita memberikan obat tersebut. Oke. Baik, kita harus break lagi dok untuk cocok Ya, antara waktu dan nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini. Dokter Sakti nanti kita 3 segmen aja, di sampai menit 45-an kita iya, iya, kita siap. close aja. Oke. Iya, iya.
Mbak Rini? Ini Mas. Nanti kita sebelum menit 50 udah close karena ada talkshow beruntun kayak gitu pakai Zoom juga. Jadi nanti Ya. sebelum 50 ada informasi-informasi dari Poli, monggo nanti disampaikan. Nanti langsung dokter Sakti aja. Saya udah Gitu ya. dokter Sakti untuk yang poliuronya. Oke, siap. Yeah. Atur nuwun Mas Hasta. Siap, dokter. Oke, siap. Oke, masih di lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta, dan kita masih di perbincangan sahabat Sonora seputar kesehatan. Ini khususnya diskusi ereksi ini bersama Dr. Sakti Ronggowardana Brojonegoro SPUK dari Rumah Sakit Dr. Sarjito ya. Yang mau gabung masih ada waktu ya sahabat Sonora. Di kesempatan pagi kali ini silakan teleponnya di 557762 ataupun juga SMS dan WhatsApp-nya di 081754832200. Dokter Sakti, kita ke WhatsApp dulu ya dok ya. Ini sudah ada yang masuk ternyata. Oke. Selamat pagi untuk Pak Rudi yang ada di Jalan Bantul nih tanya gini. Dok, tadi saya sempat mendengarkan ada skor-skor kayak gitu. Nah, itu untuk skor berapa yang masih bisa disembuhkan dok? Atau masih bisa diterapi? Terima kasih. Selamat pagi. Nah, gimana dok? Oke, jadi scoring tadi kan cuma sebagai apa ya? Apa? Kita sebagai dokter, dia hanya sebagai tahu derajat keparahannya lah.
Ya, Oh, itu nanti gitu. jadi baseline dia ke dokter seperti apa, nanti kita terapi, jadi kita tahu oh ini besok udah naik nih, misalnya awalnya dari tahu jadi pisang. Jadi kalau parah enggaknya itu tergantung tadi saya bilang apa yang mendasarinya, kenapa bisa sampai dia hanya sekeras tahu atau dia sudah sampai seperti pisang ya. Itu jadi kita perlu tahu underlying disease-nya apa. Walaupun memang pengobatan untuk scoring yang lebih rendah, ya artinya skornya 1 seperti tahu itu akan lebih complicated ya, akan lebih susah dibandingkan mengobati pasien-pasien dengan yang skor ereksinya itu yang lebih tinggi. Demikian Pak Asta. Oke. Itu berarti apa ya? Kalau misalnya diobati terapi-terapi kayak gitu, berolahraga, terus mungkin ada terapi lainnya kayak gitu, ada nggak dok? Kalau saran dari dokter harus minum Ada kalau apa? jadi kalau apa namanya terapinya itu yang pertama satu ya dia kita coba dia untuk mengubah gaya hidupnya. Memang gaya hidup apa sih yang harus yang apa namanya modifikasi ya? Yang Modifikasi. pertama kalau hobi yang merokok, tolong stop merokok. Itu yang pertama. Yang kedua berolahraga lah, ya. Tapi jangan berolahraga yang berlebihan, ya. Jadi olahraga yang apa namanya terlalu berlebihan itu nggak bagus juga untuk tubuh kita, ya. Itu yang harus penting seperti mungkin jogging atau lari karena memang exercise atau olahraga itu akan bisa memperbaiki kondisi vaskular dalam tubuh kita ya di mana dia akan hasil akhirnya akan bisa memperbaiki impotensi kita. Itu satu dari apa namanya exercise atau latihan ya. Kemudian diet ya, diet seperti apa sih yang bagus buat apa namanya untuk ereksi ya, dikatakan diet Mediterania ya, seperti diet mungkin banyak sayurnya, kemudian buahnya kita konsumsi, terus kacang-kacangan dan ikan ya, itu ternyata lebih banyak dikonsumsi pada orang-orang yang tidak menderita impotensi dibandingkan pasien-pasien yang menderita impotensi. Jadi memang dia tinggi serat, ya buah, kacang, kemudian seperti ikan itu lebih baik dikonsumsi untuk menggantikan mungkin diet yang lain seperti diet apa namanya yang hewan-hewan yang lain ya, diet daging merah dan teman-temannya itu. Kemudian yang hobinya minum alkohol ya sudah tahu jelas bahwa alkohol itu bisa bikin impotensi, maka stoplah minum alkohol. Kemudian ya kita harus kontrol juga yang punya apa hipertensi ya kita kontrol hipertensinya kalau memang itu yang mendasari apa namanya kejadian impotensi yang sakit jantung ya diobati jantungnya tapi nanti kita kalau ketemu dokter kita akan coba memberikan tadi obat yang saya bilang obat anti impotensi tadi ya dengan dosis yang kita atur dulu karena dosisnya nggak boleh langsung tinggi dosisnya kita dosisnya rendah dulu gimana efeknya kalau nggak efek baru kita kasihkan dia dosis yang lebih tinggi atau bagaimana itu beda-beda tiap pasien. Beda-beda sambil kita diskusi sama pasiennya, dia pengen goalnya seperti apa. Oh, Itu gitu di situ kadang seninya. gitu ya dok. Iya, dia pengen Oke, goalnya apa nih? Oke, dok, satu lagi nih yang sudah masuk di masa Nusantara Jogja ada Pak Didik yang ada di Jombor dok. Ini tanya gini, selamat siang dok. Saya mau tanya, apakah ini benar ya kalau sering bersepeda itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi ini? Dan saya pernah mendengar pompa vakum. Apakah itu juga bagian dari alat untuk memperbaiki ereksi dok? Terima kasih. Selamat pagi. Ini Gimana memang dok? pertanyaannya ini paling sering nih karena banyak goweser ya. Iya. Goweser. Sekarang baru hit dok. Baru ngehit ya. Cuma memang dia dikatakan memang beresiko. Cuma memang itu hasilnya belum konklusif ya. Ada beberapa penelitian yang dia mengatakan enggak ada masalah kok. Ya, kamu mau bersepeda berapa jam, berapa apa namanya per hari ya. Itu sebenarnya belum sampai sekarang belum konklusif walaupun terakhir itu dikatakan bahwa nggak ada efeknya kok bersepeda dengan disfungsi ereksi meskipun kembali ya itu studinya macam-macam ya. Cuma memang yang paling yang kemarin ada studi itu di luar sana bahwa ternyata bentuk saddle itu berpengaruh sekali dengan kejadian ereksi. Jadi
sadel yang nggak ada ujungnya atau noseless ya. Saya kurang tahu seperti saya karena saya bukan seorang goeser ya. Ada sadel sepeda yang dia tuh nggak ada ujungnya, jadi nggak ada kayak hidungnya gitu nggak ada. Jadi noseless saddle itu lebih aman untuk kejadian terhindar dari Oh. disfungsi ereksi. Kemudian untuk Hmm. kalau seberapa lama bersepeda bikin ereksi nggak ada ya. Dan nggak usah khawatir memang untuk low impact aerobic exercise itu memang sepeda masih yang paling bagus ya. Karena dia keuntungan bersepeda itu dia nggak lutut kita aman kan. Beda Ya, dengan ya. kita jogging atau main olahraga apa kompetitif itu kan kadang kita nggak nyaman di lutut kita ya. Kalau bersepeda itu memang dia kan lutut kita nggak ngapa-ngapain ya, yang gerakkan cuma kakinya. Jadi memang Ya, ya. beban sebenarnya nggak ada masalah bersepeda apa enggak. Cuma itu tadi sering bersepeda itu karena mungkin satu dia masih senang olahraga atau senang mengikuti tren yang saya harus ngomong ya. Sebenarnya Iya, kalau ya. mengikuti tren ya mungkin harus ditahu kapasitas dia bersepeda seperti apa, jangan sampai dia terlalu kecapean nanti jadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Bersepeda sebenarnya bukan hanya masalah laki-laki ya, ada beberapa juga keluhan keluhan seksual pada perempuan sama aja sebenarnya ya, entah itu mereka merasakan nyeri di daerah sekitar alat kemaluan mereka ya, pada wanita juga pada yang bersepeda meskipun nggak ada penisnya, tapi ternyata beberapa penelitian mengatakan bahwa memang terjadi timbul rasa nggak nyaman di daerah alat kelamin mereka, rasa numbness atau rasa kebas juga yang muncul ya. Tapi kembali itu memang butuh penelitian lagi yang lebih lanjut, terutama di Indonesia kalau bisa saya bilang. Saya kurang tahu sepertinya di Bandung sedang dibikin penelitian tentang kejadian disfungsi ereksi pada orang-orang yang suka bersepeda. Ya. Oke. Tadi yang pompa vakum emang ada itu dok? Pompa Pompa vakum. vakum itu sebenarnya itu terapi ini pertama ya, terapi itu kan jadi terapi obat apa namanya, obat disfungsi ereksi itu kan ada macam-macam ya, ada lini 1, lini 2, dan lini 3. Yang paling berat itu lini 3 itu kita harus penisnya kita ganti dengan alat ya. Kita lakukan namanya implan prostesis penis. Itu udah memang benar-benar dia pengen bisa ereksi meskipun misalnya dia karena udah sakit stroke atau mungkin sakit apa, jadi kita ganti dia ya. Ini kedua itu kita lakukan suntian, kita kasih suntian ke penisnya biar dia bisa ereksi. Tapi itu cukup tidak nyaman karena pasiennya harus menyuntik sendiri ke penisnya setiap kali mau berhubungan. Tapi memang hasilnya lebih bagus. Sedangkan ini pertama yang tadi saya bilang, dia obat-obat tersebut obat-obat yang diminum biasa, kemudian termasuk tadi yang vakum ereksi ya. Pompa vakum memang ada beberapa dijual di masyarakat, nggak ada masalah dipakai, cuma dia memang sering pasien itu nggak nyaman akhirnya ya, karena tiap kali itu harus mompa, memang ada itu alatnya. Oke. Dok, nah ini untuk mengakhiri kebersamaan kita dok, ini apa yang mau disampaikan pesan-pesannya ke pendengar semuanya berkaitan juga dengan informasi dari Poli dok? Oke, baik. Mungkin pemirsa semua bahwa disfungsi ereksi itu ke penyakit yang mungkin tabu, tapi itu sangat penting ya, karena ternyata sebagai marker kejadian sakit jantung di masa depan kita. Jadi alangkah baiknya mungkin bisa memeriksakan diri ke poliurologi di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Kami di Sarjito ada 8 dokter urologi dengan konsultan di bidang masing-masing, dengan peralatan yang saya kira sangat lengkap ya dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain ya. Kami siap sedia, ready 24 jam untuk poli. Mungkin kami buka Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Tidak usah malu berkunjung, dan kami selalu senantiasa terbuka untuk menemani semuanya yang mau bekerja ke sana. Baik, terima kasih Dokter Sakti. Ya, Semoga yang disampaikan ini cukup menginformasi untuk kita semuanya ya dok. Ya. Salam sehat selalu dok. Saya matur nuwun Mas Hasta. Demikian tadi sahabat Sonora perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini bersama Dr. Sakti Ronggowardana Projonegoro SPUK seputar disfungsi ereksi dari Rumah Sakit Dr. Sarjito ya. Dan terima kasih juga untuk kebersamaannya. Setelah ini Anda bisa mendengarkan juga sahabat Sonora perbincangan atau talkshow bersama Yakult Indonesia ya. Saya Saman pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
Dokter, terima kasih dok. Mbak Rini, terima kasih. Ya, izin live ya Mas. Thank you.